Halo, nama saya Daniel. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tematika tantangan pembangunan Indonesia. Pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Semenjak meraih kemerdekaan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembangunan. Hingga saat ini, salah satu hasil pembangunan tersebut tampak dari proyek-proyek yaitu seperti kereta api, jalan bandara, bendungan, dan tenaga listrik, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu bidang dari berbagai bidang pembangunan yang dilakukan di sebuah negara. Bagaimana pembangunan di Indonesia masa Orde Lama? Yang satu, profil pemerintah. Masa Orde Lama dimulai sejak proklami kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan masih belum stabil, baik karena konflik internal maupun konflik eksternal. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintah. Yang B, proses pembangunan. Bandara Udara Juanda berada di Sidoarjo, Jawa Timur, berperan sebagai bandara. Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat dibangun tahun 1957 sampai 1967. Yang kedua, bagaimana pembangunan di masa Orde Baru? A. Profil pemerintah. Indonesia saat memasuki masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dalam kurun waktu 1966 dan 1968 sampai 1968. Proses pembangunan keluarga berencana, yaitu jumlah populasi yang lebih besar lahir akan menyebabkan banyak pengangguran. Transmigrasi, proses perpindahan dari salah satu daerah ke daerah lainnya. Pendidikan dasar, bidang pendidikan diusahakan dengan membangun sebanyak mungkin sekolah. Jadi pembangunan di masa Orde Baru yang kedua yaitu proses pembangunan, yaitu seperti keluarga berencana, transmigrasi, dan pendidikan dasar. Yang ketiga, bagaimana pembangunan pada masa reformasi. Yang ke satu, profil pemerintahan. Pemerintahan pada masa reformasi secara lebih demokratis daripada Orde Lama atau orde sebelumnya. Yang kedua, proses pembangunan. Pemerintahan B.J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun politik. Habibie kemudian berhenti menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Jadi tantangan pembangunan Indonesia yaitu pada masa Orde Lama yaitu tentang profil pemerintahan dan juga proses pembangunan, dan juga sama seperti pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi. Sekian dari presentasi Daniel. Kalau ada kata yang salah mohon maaf. Terima kasih.